Halo semuanya, jadi ini merupakan materi terakhir untuk kelas 11, yaitu tentang sistem kekebalan tubuh atau bisa juga disebut dengan sistem imunitas atau sistem imun. Nah, kita akan mulai mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh. Yang pertama kali yang harus kita kenal adalah apa itu antigen dan antibodi. Kita sering mendengar istilah antigen dan antibodi. Untuk antigen merupakan suatu bahan atau makromolekul asing yang dapat merangsang respon imun dan dapat bereaksi dengan antibodi. Ya, singkatnya adalah apapun itu yang akhirnya bisa merangsang respon imun dan bereaksi dengan antibodi, itulah yang dinamakan dengan antigen. Jadi baik berupa dengan penyakit, alergens, atau zat yang bisa menimbulkan alergi seperti debu gitu ya, itu sudah bisa disebut sebagai antigen, atau penyakit, virus, bakteri, protozoa dan sebagainya yang bersifat patogenik. Nah, bahan yang utama yang termasuk antigen itu adalah imunogen dan hapten. Jadi dua komponen atau dua bahan ini merupakan syarat suatu materi dikatakan sebagai antigen. Apa itu imunogen? Merupakan bahan yang dapat merangsang respon imun. Sedangkan hapten adalah bahan yang dapat bereaksi atau berikatan dengan antibodi inangnya, misalnya manusia. Nah, antigen ini tersusun atas epitop atau yang disebut juga dengan determinan antigenik, yaitu bagian dari antigen yang punya kemampuan untuk mengenal atau menginduksi pembentukan antibodi. Jadi bagian yang di sini ya, yang ada ujung-ujungnya ini merupakan epitop. Ya, epitop ini kemudian akan berikatan dengan bagian antibodi yang disebut sebagai paratop atau antigen binding sites. Nah, jadi lihat bentuknya berbeda, ya, sesuai dengan epitopnya sesuai dengan paratopnya, sehingga dikatakan bahwasanya pengikatnya bersifat spesifik, seperti kunci dan gembok pada enzim, ya, prinsip kunci dan gembok. Nah, kemudian antigen ini juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama dapat kita bedakan berdasarkan determinannya, ya, bentuk situs pelekatannya. Ya, ada yang dinamakan, jadi yang perlu diperhatikan adalah unideterminan dan univalen, ya. Jadi unideterminan itu maksudnya determinannya 1, sedangkan univalen itu jumlahnya 1. Ya, jadi bentuk epitopnya hanya satu bentuk, jumlahnya juga 1. Begitu juga dengan seterusnya, unideterminan berarti jenis determinannya 1, kalau multivalen berarti jumlahnya lebih dari 1. Ya, ada lagi multideterminan, univalen, dan multideterminan, multivalen. Kemudian jenis antigen berdasarkan spesifitasnya atau spesifitasnya. Ada 5 jenis. Yang pertama adalah heteroantigen. Antigen yang banyak dimiliki oleh spesies-spesies. Kemudian ada xenoantigen. Antigen yang spesifik dimiliki oleh spesies tertentu. Ya. Bisa kita ibaratkan pada saat sekarang ini adalah corona misalnya. Dia punya protein reseptor khusus. Itu bisa kita sebut dengan antigen atau situs pengikatannya yang spesifik yang dimiliki oleh COVID-19. Kemudian alloantigen, antigen yang spesifik untuk satu individu dalam satu spesies. Jadi ada variasi lagi di mana dalam satu spesies individunya memiliki spesifitas lagi. Yang keempat adalah antigen organ spesifik. Antigen yang terdapat pada organ yang sama tapi spesiesnya berbeda. Kemudian autoantigen, antigen yang berasal dari alat tubuhnya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah jenis antigen berdasarkan ketergantungan pada sel T, sel limfosit T. Nanti akan kita bahas atau kita ulangi lagi apa itu sel T. Kemudian pertama ada yang disebut sebagai antigen T dependent. Ada jenis antigen yang perlu pengenalan terhadap sel T dan sel B untuk merangsang antibodi. Yang kedua adalah T independent, di mana antigennya dapat merangsang sel B tanpa mengenal sel T terlebih dahulu. Ya, jadi sel B di sini posisinya adalah untuk membentuk antibodi. Nah,
Jadi antigen dapat untuk T independen, antigennya dapat langsung merangsang sel B membentuk antibodi tanpa harus mengenal sel T terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas lebih lengkap tentang mekanismenya ya. Sekarang kita perhatikan dulu. Yang keempat adalah jenis antigen berdasarkan kandungan bahan kimianya. Jadi ada antigen yang mengandung karbohidrat, ya. Biasanya antigen ini bersifat imunogenik, yang memicu timbulnya imunitas atau pertahanan tubuh. Kemudian ada lagi yang mengandung lipid, tidak imunogenik, maaf. Kemudian ada yang mengandung asam nukleat, juga tidak imunogenik. Kemudian ada lagi yang mengandung protein, ya sifatnya imunogenik. Artinya di sini karbohidrat dan protein merupakan, bisa dikatakan sebagai reseptor dari satu antigen, sehingga dia bisa bersifat imunogenik atau memicu sistem imun dari pada konteks ini adalah manusia misalnya. Selanjutnya adalah antibodi. Nah, ini adalah struktur umum dari antibodi. Apa itu antibodi? Antibodi merupakan protein serum yang mempunyai respon imun atau kekebalan pada tubuh. Nah, antibodi ini mengandung imunoglobulin, ya, jenis protein globular yang bertanggung jawab terhadap pembentukan antibodi atau pada sistem imun, yang dibentuk oleh sel plasma, yaitu sel limfosit B. Jadi hasil pembelahan sel limfosit B karena adanya kontak atau rangsangan dengan antigen. Jadi proses pembelahan atau pembentukan antibodi itu akan ada setelah adanya antigen. Nah, secara umum antibodi memiliki dua antigen binding sites. Jadi ini satu lagi. Kemudian struktur antibodi menyerupai huruf Y, ya, dan terdiri atas rantai polipeptida, di mana dua pasang rantai berat dan dua pasang rantai ringan, kemudian dihubungkan dengan ikatan disulfida. Ya, jadi bisa kita artikan rantai berat di sini berarti adalah susunan asam amino atau peptidanya lebih banyak dibandingkan dengan yang light chains atau rantai ringan. Dan terdapat 5 jenis imunoglobulin, yaitu imunoglobulin G, A, M, E, dan D. Nah, kita bahas sekilas untuk yang imunoglobulin G. Ini paling banyak ditemukan dalam serum, hampir sekitar 75%. Jadi di sini fungsinya atau ciri-cirinya adalah dapat menembus plasenta dan membentuk imunitas pada janin. Kemudian mempunyai sifat opsonin. Ya, jadi opsonin ini salah satunya adalah zat kimia yang dapat mempercepat proses fagositosis. Kemudian berperan dalam imunitas seluler yang dapat merusak antigen seluler dan berinteraksi dengan sel komplement, sel K, eosinofil dan neutrofil. Nanti kita akan bahas lagi. Kemudian ada imunoglobulin A, IgA. Jadi bisa dilihat di sini ini ada struktur dimer ya. Jadi ini satu imunoglobulin dihubungkan lagi oleh satu rantai atau satu ikatan. Nah, di sini jumlahnya hanya sedikit terdapat dalam serum, kemudian banyak ditemukan pada saluran pernafasan, pencernaan, saluran kemih, air mata, keringat, ludah, dan air susu. Fungsinya adalah untuk menetralkan racun atau toksin dan virus, untuk mencegah kontak antara toksin virus dengan sel sasaran dan menggumpalkan si patogen tadi, sehingga mudah untuk difagosit atau dimakan dan menjadi partikel yang tidak berbahaya. Selanjutnya adalah imunoglobulin M. Jadi sini pertama kali dibentuk tubuh ketika adanya rangsangan yang spesifik seperti sifilis, rubella, dan toksoplasmosis, ya, protozoa. Kemudian tidak dapat menembus plasenta sehingga ini tidak dibentuk di dalam kandungan atau pada janin. Nah, ini sama ya, fungsinya adalah untuk mencegah gerakan mikroorganisme sehingga memudahkan proses fagositosis. Bentuknya pun lebih banyak ya, disusun oleh beberapa imunoglobulin yang diikat lagi oleh rantai penghubungnya. Kemudian ada lagi imunoglobulin E. Bentuknya hampir sama seperti imunoglobulin G, namun komposisi asam amino atau protein yang di sini pasti berbeda. Nah, jumlahnya ini yang paling sedikit di dalam serum, kemudian mudah diikat oleh sel-sel leukosit,
seperti mastosid, basofil, dan eosinofil. Kemudian kadarnya akan meningkat juga apabila mengalami infeksi dari antigen yang spesifik seperti cacing, skitosomiasis, dan trichinosis. Berperan untuk melindungi tubuh terhadap serangan antigen yang lebih besar seperti parasit cacing ya. Nah itu ya. Kemudian imunoglobulin D atau IgD ditemukan dalam sistem sirkulasi dalam jumlah yang sedikit, di mana IgD tidak mempunyai kemampuan untuk mengikat komplement, namun mempunyai aktivitas antibodi terhadap makanan dan autoantigen. Nah, jadi ini struktur kelima dari imunoglobulin tadi. Nah, kita hanya bahas sekilas di biologi tentang strukturnya. Yang penting kalian tahu dulu bahwasanya antibodi itu memiliki struktur khusus sehingga setiap imunoglobulin atau antibodi itu memiliki juga spesifitasnya terhadap antigen. Nah, karena juga dipengaruhi oleh dari struktur yang berbeda-beda ini. Yang kedua adalah TOBE, mekanisme pertahanan tubuh. Jadi mekanisme pertahanan tubuh ini beliau akan menjadi dua, yaitu mekanisme pertahanan tubuh non spesifik dan spesifik. Di mana di dalam tubuh kedua mekanisme ini tidak berjalan sendiri-sendiri, namun bekerja bersama. Ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah mekanisme pertahanan tubuh non spesifik. Jadi pengertiannya adalah mekanisme pertahanan tubuh terhadap bibit penyakit yang tidak selektif ya. Bisa dilihat dari namanya non spesifik. Artinya dia tidak selektif. Dia akan membentuk pertahanan secara umum. Jadi apapun antigen yang datang, apapun mungkin bibit penyakit atau patogenik yang datang, dia akan membentuk pertahanan. Nah, mekanisme pertahanan tubuh non spesifik ini meliputi yang pertama adalah rintangan mekanis ya. Jadi untuk rintangan mekanis contohnya adalah kulit ya. Jadi kulit manusia ini tidak dapat ditembus oleh mikroorganisme karena tersusun atas lapisan epidermis ya. Kita sudah belajar ya, ada lapisan epidermis, kemudian dermis, kemudian di bagian paling atasnya lagi dapat berdiferensiasi menjadi lapisan tanduk, sehingga apabila tidak terjadi pelukan tentunya tidak akan bisa mikroorganisme yang masuk ya. Nah, ada lagi selaput lendir pada jaringan epitel. Selaput lendir pada jaringan epitel tentunya dapat menjerap atau memerangkap mikroorganisme sehingga dia tidak akan kemana-mana atau tidak dapat menembus jaringan lebih dalam lagi, sehingga mengurangi atau mencegah terjadinya serangan dari si partikel patogenik tadi. Selanjutnya ada juga kelenjar keringat dan minyak yang terdapat pada kulit ya. Kalau kelenjar keringat ini dapat mengencerkan atau membersihkan zat-zat asing, bisa dicuci oleh dia. Kemudian ada lagi kelenjar minyak yang dapat melindungi kulit dari kekeringan, karena kulit yang kering tentunya rentan tumbuh bakteri ya, bakteri kemudian disusupi begitu ya. Sementara kalau misalnya ada lapisan minyak dan keringat itu bisa dicuci permukaan kulitnya. Nah, air mata begitu juga. Kemudian rambut hidung terutama bisa mengangkat partikel-partikel yang masuk melalui udara. Batuk dan bersin ya. Batuk dan bersin ini juga merupakan usaha tubuh untuk mengeluarkan zat asing dari saluran pernapasan atas. Dan juga muntah ya. Juga muntah ini merupakan bentuk respon tubuh untuk mengeluarkan zat asing dari saluran pencernaan bagian atas tentunya ya. Paling jauh mungkin hanya sampai lambung baru bisa dikeluarkan. Tapi kalau sudah sampai usus tentunya sudah susah. Yang B adalah rintangan kimiawi. Kulit memiliki suasana asam, mengurangi pertumbuhan mikroorganisme ya. Jadi ada mikroorganisme sebagian besar memang tidak bisa hidup di pH yang terlalu asam. Kemudian keringat dan air mata serta ludah juga selain mekanik, dia juga bisa dimasukkan ke dalam rintangan kimiawi karena mengandung lisozim ya. Lisozim yang tentunya bisa menghancurkan atau mendegradasi sel atau materi patogenik tadi atau antigen tadi. Selanjutnya adalah asam lambung. Asam lambung ini juga memiliki pH yang tinggi ya, karena dia asam tentunya, sehingga bisa membunuh mikroorganisme dan menguraikan zat-zat asing. Nah, ada lagi yang namanya sistem komplement. Sistem komplement ini merupakan suatu seri protein plasma normal
yang berada dalam keadaan tidak aktif. Jadi di dalam tubuh dia ada, namun tidak aktif, ya, ketika tidak ada antigen. Jadi jika ada mikroorganisme atau kompleks antibodi yang melekat pada antigen, artinya ada antigen yang masuk, protein ini akan menjadi aktif. Nah, ini yang juga biasanya disingkat atau disebut sebagai aktivasi protein komplement. Nah, apabila terjadi aktivasi, maka dapat menyebabkan hal sebagai berikut ini. Yang pertama adalah menghasilkan opsonin. Tadi di depan sudah kita bahas juga. Jadi ini adalah zat yang akan melekatkan mikroorganisme dengan leukosit. Jadi mempermudah atau mempercepat proses fagositosis. Kemudian menghasilkan kemotoksin yang menarik leukosit menuju daerah infeksi. Nah, jadi respon sel-sel leukosit seperti neutrofil itu menjadi lebih cepat karena dia mengirimkan sinyal. Kemudian timbulnya celah, ya, ini bagian yang paling penting dari proses aktivasi protein komplement adalah timbulnya celah atau pori pada membran mikroorganisme yang akhirnya memicu kematian mikroorganisme karena mikroorganismenya tidak punya lagi barrier atau penghalang atau pelindung, ya. Kemudian menyebabkan pelepasan histamin, ya, zat kimia yang dilepaskan karena terpicu oleh adanya alergen. D. Ada lagi interferon. Interferon ini merupakan sekumpulan protein yang diproduksi dan disekresikan oleh sejumlah sel seperti makrofag dan limfosit yang terinfeksi oleh berbagai virus. Nah, jika ada sel-sel ini yang telah berikatan dengan interferon, barulah akan memicu terbentuknya protein antivirus. Jadi di sini dia seperti promotornya, ya. Promotor untuk membentukkan antibodi atau antivirus. E adalah fagositosis. Jadi ini proses penelanan organisme yang menyerang tubuh, di mana tentunya kalian sudah tahu, ya udah kita bahas juga bahwasannya proses ini melibatkan leukosit, ya, karena sel-sel darah putih atau leukosit ini memiliki aktivitas fagositosis, ya, makan. Nah, di sini kita ulang sedikit lagi, kita ulang lagi. Makrofag dan neutrofil merupakan leukosit utama dalam proses fagositosis, ya. Karena neutrofil merupakan sel fagosit atau sel leukosit pertama yang sampai ke daerah terinfeksi. Baru nanti akan disusul oleh monosit. Kalau monositnya sudah memakan si antigen atau katakanlah mikroorganisme tadi, barulah dia akan menjadi makrofag, sel leukosit yang besar. Kemudian ada lagi eosinofil yang akan melawan antigen berupa parasit yang ukurannya jauh lebih besar seperti cacing darah, itu Schistoma mansoni. Kemudian demam. Nah, demam ini merupakan keadaan di mana suhu tubuh melebihi normal, ya. Jadi suhu tubuh di sekitaran 37, maksimal mungkin sebagian orang 37,5. Demam artinya melebihi suhu tersebut. Nah, hingga taraf tertentu, demam ini menguntungkan tubuh karena beberapa bakteri atau virus atau mikroorganisme lainnya tidak sanggup hidup pada suhu tinggi, akhirnya mati. Nah, kemudian demam, ya, ini akan juga meningkatkan BMR, basal metabolic rate, ya, aktivitas metabolisme dasarnya dari tubuh seseorang, gitu. Kemudian BMR yang meningkat ini akan memacu reaksi kimia di dalam tubuh dan leukosit jauh menjadi lebih aktif. Setelah itu kita akan masuk kepada mekanisme pertahanan tubuh spesifik. Oke, sorry. Ini saya koreksi dulu sedikit. 2, ya. Maaf. Nah, tadi mekanisme pertahanan tubuh non spesifik, sekarang adalah mekanisme pertahanan tubuh spesifik. Ya, berkebalikannya. Tentunya mekanisme pertahanan tubuh khusus untuk jenis bibit penyakit tertentu saja, sedangkan yang tadi tidak, ya. Nah, oleh karena itu, tubuh harus mengenal dahulu jenis bibit penyakit sehingga dapat memproduksi antibodi khusus untuk bibit penyakit tersebut, ya, tentunya, ya. Jadi, dalam pertahanan tubuh spesifik, limfosit merupakan komponen utama, ya, mekanisme pertahanan tubuh spesifik yang paling utama. Nah, limfosit ini diproduksi di sumsum tulang dan hati, nah, jika masih dalam kandungan atau pada masa janin. Kemudian pematangannya, jika
dimatangkan pada sumsum tulang akan menjadi sel limfosit B, sedangkan pada pematangan pada timus ya diproduksi pada sumsum tulang, kemudian dimatangkan pada timus dia akan menjadi sel limfosit T. Nah, mekanisme pertahanan tubuh spesifik dibedakan lagi menjadi imunitas humoral dan imunitas seluler. Untuk imunitas humoral, yang paling penting atau poin yang perlu kalian catat adalah di sini menghasilkan antibodi yang disekresikan oleh sel limfosit B. Jadi sel limfosit B adalah sel limfosit yang menghasilkan antibodi. Ya, mekanisme atau sistem pertahanannya adalah sistem pertahanan atau imunitas humoral. Ya. Nah, jadi humoral ini berasal dari kata limfa ya. Istilah limfa ini merupakan kata yang dipakai pada dulunya. Nah, ini antibodi ini berada dalam plasma darah dan cairan limfa. Ini yang saya bilang tadi atau humor ya namanya, nama dulunya dalam bentuk protein. Kemudian fungsinya adalah untuk melawan bakteri-bakteri bebas, virus dan toksin yang terdapat dalam cairan tubuh. Nah, sel limfosit mengandung reseptor spesifik untuk berbagai molekul antigen. Dan meskipun di sini yang berperan adalah sel limfosit B, tapi prosesnya juga dibantu oleh sel limfosit T helper atau T pembantu. Nanti kita juga akan bahas di sel limfosit T lebih lengkap. Jadi di sini sel limfosit akan berdiferensiasi menjadi yang namanya sel plasma dan sel memori, ya. Sel limfosit B plasma dan sel limfosit B memori. Di sini bentuk sel plasma ini adalah sel yang berukuran besar, kemudian fungsinya adalah untuk mensekresikan antibodi yang spesifik untuk antigen yang menyerangnya. Nah, sedangkan sel memori ini adalah sel kecil berfungsi merespon secara cepat apabila antigen menyerang kembali. Kenapa? Karena dia adalah sel memori, sel yang akan mengingat, ya. Sel yang akan mengingat jika sebelumnya dia telah diserang dengan antigen, oh berarti dia harus melepaskan antibodi A misalnya. Dia merekam bahwasanya sebelumnya dia telah diserang oleh antigen A, dia sudah tahu bahwa antibodinya A, sehingga proses responnya menjadi lebih cepat. Itulah guna dari sel limfosit B memori di sini. Sedangkan untuk sel plasma adalah sel yang akan mensekresikan antibodinya, makanya ukurannya besar. Nah, di sini kita lihat lebih jelas lagi, ya. Jadi pada bagian atas ini terdapat sel limfosit B banyak ya, berbagai macam. Namun ketika ada antigen yang datang, hanya sel limfosit B yang memiliki situs pengikatan yang spesifik atau situs pengikatan yang khusus untuk antigen ini yang akan mengikatnya. Ya. Jadi ini seperti COVID-19. Ini adalah droplet atau partikel virusnya, kemudian ini ada reseptornya. Nah, reseptor-reseptor ini yang ada di saluran pernafasan yang cocok juga dengan reseptor yang ada di, ya katakanlah bagian luar atau situs penerimaan atau pelekatan di COVID-19 juga. Nah, sama seperti itu. Jadi ketika ada yang spesifik, ada yang komplement, dia akan berikatan. Nah, kemudian setelah dia lakukan pengikatan, dia akan memicu terjadinya proliferasi atau perbanyakan atau pembelahan sel. Nah, di sini dia akan terbagi lagi menjadi dua. Satu akan membentuk sel plasma. Ini dia akan mensekresikan antibodi, ya. Sini. Kemudian di sini ada klonnya lagi yang disebut sebagai sel memori, ya. Sel yang nantinya akan mengenali antigen. Ketika dia datang, dia akan mampu mengingat dan mengeluarkan antibodi sehingga responnya menjadi lebih cepat. Nah, antibodi umumnya tidak secara langsung menghancurkan antigen yang menyerang, ya. Jadi tidak semata-mata ketika ada antigen yang datang, antibodinya langsung dikeluarkan. Tidak seperti itu. Namun ada pengikatan antara antigen dan antibodi yang merupakan dasar dari kerja antibodi dalam kekebalan tubuh. Nah, seperti apa pengikatannya? Ya, ada beberapa cara, 4 cara ya. Netralisasi, aglutinasi,
presipitasi, dan fiksasi komplement atau aktivasi komplement. Jadi untuk netralisasi, ya, konsepnya adalah terjadi jika antibodinya memblokir beberapa tempat antigen berikatan dan membuatnya tidak aktif. Ya. Jadi ada bagian antigen itu yang akan dia halangi atau dia ikat atau dia bungkus. Nah, jadi dia akhirnya tidak bisa berikatan dengan sel inang. Sifatnya menjadi netral atau tidak berbahaya, ya. Itu makanya dinamakan netralisasi. Kemudian ada lagi yang namanya aglutinasi atau penggumpalan. Dia akan menggumpalkan partikel yang mengandung antigen seperti mikroba, ya. Kemudian ini akan memudahkan terjadinya fagositosis jika sudah digumpalkan. Sama halnya dengan presipitasi, dia akan mengendapkan untuk jenis antigen yang dapat larut. Jadi setelah diendapkan tentunya akan mudah untuk digapai dan difagosit oleh, ya, contohnya di sini makrofag, ya, atau monosit. Jadi untuk netralisasi, aglutinasi, dan presipitasi, ya, ini akan endingnya akan memudahkan untuk proses fagositosis. Sedangkan untuk fiksasi komplement atau aktivasi komplement, ya, caranya adalah ini merupakan perpaduan antara antibodi dan sistem komplement yang telah kita bahas tadi, ya, di imunitas non spesifik. Jadi antibodi pertama dia akan berikatan dengan antigen, akan mengaktifkan protein komplement tadi. Nah, di mana tadi sudah kita bahas bahwasanya aktivasi protein komplement itu akan menyebabkan timbulnya pori-pori pada membran sel, katakanlah antigennya mikroba, ya. Nah, ketika sudah ada pori atau luka, barulah lisozim, ya, yang dihasilkan oleh si inangnya, ya, masuk ke dalam sel patogen atau mikroba tersebut. Nah, jadi di sini ada perpaduan antara aktivasi protein komplement dengan senyawa-senyawa yang dapat menghancurkan sel asing tersebut. Ya, makanya sel asing itu dapat lisis atau hancur. Jadi dia tidak jadi untuk menginfeksi tubuh manusia misalnya. Kemudian setelah imunitas humoral, ada lagi imunitas seluler. Imunitas seluler diperantarai oleh sel, ya. Sedangkan imunitas humoral tadi langsung antibodi, oleh antibodi. Nah, dan yang membuat antibodinya adalah sel limfosit B. Tapi untuk imunitas seluler diperantarai oleh sel, selnya adalah sel limfosit T. Jadi sel limfosit T inilah yang langsung secara aktif melawan virus, bakteri, bahkan cacing parasit, fungi, dan jenis protozoa. Jadi dia tidak mengeluarkan antibodi, dia langsung melawan. Seperti apa? Ya dengan cara misalnya melakukan fagositosis. Nah, sekelompok sel T diameternya akan membesar di dalam jaringan limfatik, berkembang biak menjadi beberapa macam setelah melakukan kontak pertama dengan antigen. Maka muncullah beberapa jenis sel T setelah adanya rangsangan dari antigen. Ya, jadi ingat konsepnya adalah dengan adanya antigen, maka akan ada respon imun, ya, normalnya seperti itu. Makanya ketika kita diinfeksi oleh satu patogen, tidak jarang atau sangat sering sekali kita terkena misalnya adanya demam, adanya peradangan, ya, sakit-sakit seperti flu, pilek, dan lain-lain. Itu adalah bentuk respon terhadap antigen yang datang ke dalam tubuh. Nah, macam-macam sel T adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel T pembunuh atau sel sitotoksik. Ya. Fungsinya adalah untuk menghancurkan antigen secara langsung dengan cara yang pertama mengikatkan diri dengan antigen dan melepaskan zat limfotoksin. Ya. Jadi zat limfotoksin ini akan memperkuat daya fagositosis makrofag sebenarnya. Jadi dia melepaskan sinyal-sinyal yang akhirnya semua sel yang dapat melakukan proses fagositosis seperti makrofag itu akan langsung mengejarnya dan memfagositosisnya. Yang kedua, sel T pembantu atau T4 menghasilkan interleukin 2
yang menyebabkan sel T membunuh lebih cepat. Jadi kalau interleukin 2 ini kebanyakan berperan untuk proses kematian sel. Nah, di sini artinya interleukin 2 ini dilepaskan agar cepat memprogram si sel antigen tersebut mati. Nah, kemudian sel T pembantu atau sel T helper ini juga dihasilkan, maksudnya zat kimia yang dihasilkan oleh sel T helper atau T pembantu juga dibutuhkan oleh sel B untuk produksi antibodi. Makanya di sini tadi ada peran sel T helper dalam proses pembentukan antibodi. Selanjutnya, sel T suppressor T8 fungsinya adalah mengurangi produksi antibodi oleh sel plasma, yaitu sel limfosit B tadi, dengan cara menghambat aktivitas sel T pembantu. Nah, jadinya adalah sel T pembantu tidak bisa menyediakan zat yang dibutuhkan untuk membentuk antibodi oleh sel plasma limfosit B. Kemudian mengurangi keaktifan sel T pembunuh atau sitotoksik. Kenapa perlu sel T suppressor? Nah, fungsinya adalah dapat dilaksanakan atau proses kerjanya akan dilaksanakan apabila infeksi atau serangan antigennya mereda. Ya, jadi ketika sudah tidak ada antigen, tentunya sel limfosit B dan sel T pembunuh misalnya tentu tidak diperlukan lagi, begitu ya. Jadi ada di sini homeostasis atau pengaturan keseimbangannya. Yang keempat, sel T memori. Sama seperti sel B memori, di mana sel T memori ini diproduksi untuk mengingat antigen yang pernah menyerang, sehingga jika nantinya ada antigen yang sama menyerang tubuh, ya, tubuh sudah memiliki pertahanan. Jadi sudah tidak perlu lagi mengenali terlalu lama karena antibodinya sudah tersedia untuk antigennya, sudah spesifik, sudah dibuat. Kemudian efek samping yang biasanya timbul, ya di sini adanya demam atau peradangan sebagai bentuk perlawanannya. Yang kelima ada sel T amplifier. Fungsinya adalah untuk memperkuat kerja sel T pembantu, sel T suppressor, dan sel plasma. Yang keenam, sel T hypersensitif, berfungsi untuk menghasilkan limfokin, ya, yang berhubungan dengan reaksi-reaksi alergi. Nah, di sini coba kita baca dari gambarnya. Ini ada yang sistem imun humoral dan imun seluler. Ketika ada antigen datang pertama kali, kemudian diterima atau dikenali oleh makrofag, akhirnya akan menstimulasi sel T helper atau T pembantu. Pertama dia menstimulasi, kita baca untuk yang humoral dulu, dia akan menstimulasi sel limfosit B, ya. Jadi di sini antigen bisa langsung mengaktifasi sel limfosit B, bisa juga sel T helper yang akan menstimulasi atau merangsang. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk antibodi, sama-sama pembentukan antibodi tujuannya. Nah, akhirnya sel B ini akan berproliferasi, sebagian membentuk plasma sel yang mengandung antibodi yang melepaskan antibodi, sebagian lagi akan membentuk sel B memori. Nah, di sini sel B yang fungsinya untuk mengingat. Ada lagi di mana antigen ini langsung mengaktifasi sel pembunuh, sel T pembunuh. Bisa juga distimulasi oleh sel T helper di sini, ya. Nah, kemudian setelah sel T pembunuh ini atau sitotoksik, dia pertama akan melakukan aktivasi terhadap T sel sitotoksiknya, kemudian ada juga disimpan memorinya untuk mengingat. Jadi bersama-sama sistem respon imun humoral dan imun seluler ini akan bekerja berkesinambungan, ya, tidak bekerja secara terpisah. Nah, kemudian kita bicara tentang imunisasi. Yang pertama ada yang disebut sebagai imunisasi aktif. Imunisasi aktif ini artinya adalah sistem kekebalan tubuh seseorang dirangsang untuk menghasilkan antibodi sendiri. Ya, jadi
caranya adalah dengan memberikan antigen atau bibit penyakit yang sudah dilemahkan sehingga tubuh dapat membentuk antibodi. Ya, jadi diberikan bibit penyakitnya, diberikan antigen yang sudah dilemahkan, kemudian menghasilkan antibodi sendiri. Jadi tubuhnya sendiri yang menghasilkan antibodi, tapi perlu dirangsang. Itu namanya imunisasi aktif. Sedangkan jika antibodi yang dibuat itu bukan berasal dari tubuhnya, tapi betul-betul antibodi itu yang diberikan atau dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, itu yang disebut sebagai imunisasi pasif. Ya, bentuknya itu serum antibodi. Beda dengan vaksin. Ya, kalau vaksin itu adalah antigen yang dilemahkan untuk memicu imunisasi aktif, menghasilkan antibodi sendiri. Sedangkan imunisasi pasif itu memberikan betul-betul antibodi yang udah jadi diberikan. Yang ketiga ada imunisasi buatan. Ya, imunisasi buatan ini diperoleh dengan cara memberikan vaksin atau antigen yang sudah dilemahkan. Jadi imunisasi aktif itu bisa karena rangsangan secara alami dihasilkan antibodi sendiri, bisa juga dengan bantuan imunisasi buatan berupa vaksin menghasilkan antibodi sendiri. Ya, jadi itu sudah imunisasi aktif buatan. Ya. Kemudian ada lagi imunisasi alamiah. Nah, ini sebenarnya juga termasuk ke dalam imunisasi aktif. Jadi tubuh membentuk antibodi karena adanya antigen. Tapi kita tidak menggunakan vaksin ya. Antigennya betul-betul alami kita dapatkan dari lingkungan. Contohnya adalah penyakit campak. Jadi ketika penyakit campak itu sudah masuk ke dalam tubuh, kemudian tadi kita sudah belajar adanya sel T memori, sel B memori, begitu ya. Jadi akan mengingat bahwa sebelumnya kita pernah kena campak. Ya. Sebenarnya ketika kita kena campak pertama kali itu kita sudah membentuk antibodi, namun sangat sedikit ya. Jadi jika proses imunisasi untuk beberapa penyakit itu dibiarkan secara alami, kemudian dibiarkan secara aktif, antibodi bisa saja dihasilkan tapi jumlahnya sedikit, sehingga penyakit itu masih ada, ya, campak itu masih ada. Namun ketika sudah terjadi yang kedua atau serangan kedua, tubuh sudah memproduksi antibodi yang cukup banyak karena dia sudah tahu antigennya, sudah dia ingat. Nah, yang kelima ada imunisasi dasar namanya. Jadi imunisasi dasar ini memberikan vaksin dasar atau wajib bagi penyakit tertentu. Jadi sudah ada penyakit-penyakit yang dikarakterisasi, ya, penyakit yang disebabkan mungkin oleh virus atau bakteri, kemudian sangat rentan untuk menginfeksi manusia, begitu ya, penularannya juga cepat. Makanya setelah ditemukannya vaksinnya, ini menjadi wajib bagi seseorang untuk ya divaksinasi atau diimunisasi. Ya, contohnya seperti polio, hepatitis, ada lagi meningitis misalnya, ya. Kemudian yang keenam adalah imunisasi ulangan. Jadi setelah imunisasi dasar, apabila vaksin tersebut membutuhkan jangka waktu tertentu untuk membuat antibodi atau produktivitas si vaksin itu sudah mulai menurun karena waktunya lama tapi antibodinya mungkin belum tercukupi, akhirnya harus diulang lagi. Itu yang disebut sebagai imunisasi ulangan. Jadi imunisasi ulangan harus diberikan setelah tentunya imunisasi dasar, ya. Contohnya ada anak yang diberikan imunisasi misalnya DPT itu ada DPT 1, 2, 3 misalnya. Nah, 1, 2, 3 itulah yang namanya imunisasi ulangan, ya. Yang dasarnya mungkin DPT yang pertama kali gitu. Nah, ini beberapa penyakit yang wajib biasanya ya untuk divaksinasi seperti cacar, TBC, difteri, tetanus, hepatitis, dan polio. Kelainan sistem pertahanan tubuh. Yang pertama ada AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ya, disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini menyebabkan terjadinya penurunan imunitas pada seseorang yang akhirnya akan memudahkan dia diserang oleh berbagai antigen dengan berbagai penyakit. Nah, akhirnya dia lambat laun ya akan mengalami kerusakan sel, jaringan, organ sampai tubuh, dan ya sampai saat ini belum ada obatnya sehingga risikonya adalah meninggal. Adapun yang biasa dikonsumsi namanya azidotimidin atau AZT. Fungsinya sebenarnya hanya untuk menekan
pertumbuhan si virusnya sehingga hanya untuk memperpanjang usia. Namun untuk kematiannya ya bisa dikatakan pasti gitu ya. 2. Penyakit infeksi karena imunitas pada anak. Ada 7 penyakit biasanya yang umum menyerang. Polio, mielitis, ya, kalau mielitis itu ada namanya mielitis transversa, peradangan pada tulang belakang. Kemudian lagi campak, ya, difteri, pertusis, kemudian ada tetanus, TBC, dan hepatitis B. Nah, semua ini sudah ada vaksinnya, dapat dicegah dengan cara imunisasi. Artinya dia berikan imunisasi buatan, dia biarkan tubuh imun secara alami membentuk antibodi. Yang ketiga, penyakit infeksi karena imunitas pada ibu hamil. Nah, biasanya terjadi adalah campak, juga bisa, kolera, tifus, pneumonia, rubella, gonorrea, dan sifilis. Ya. Penyakit ini juga dapat dicegah dengan cara imunisasi. Ada yang keempat, alergi atau hypersensitif. Ya, jadi reaksi alergi itu dapat terjadi apabila ada yang namanya alergen, zat yang menimbulkan alergi. Nah, lengkapnya adalah alergi merupakan suatu reaksi antigen dengan antibodi, ya tentu, ataupun dengan sel T yang berlebihan sehingga menimbulkan gejala sakit. Ya, makanya tadi sel T ada supresornya. Kalau sel T tidak ada supresornya, ini namanya bisa menimbulkan alergi. Jadi tubuh itu seperti menyerang jaringannya sendiri. Sehingga dengan adanya sel T supresor, sel T yang sitotoksik itu tidak akan berlebih dan tidak akan menimbulkan gejala sakit. Yang kelima, ada transplantasi. Jadi sebenarnya transplantasi sekarang itu bukan masalah pembedahan, bukan masalah pemindahan, pemasangan organ kembali, namun kendalanya adalah reaksi penolakan yang terjadi. Bisa saja ukuran organnya sama, salurannya sama, ya, golongan darahnya sama, tapi ada reaksi-reaksi penolakan yang terjadi mungkin ya karena reaksi imunitas baik humoral maupun seluler dari penerima terhadap transplant. Mungkin dia hanya mengira ada bagian sel ya pada jaringan atau organ tersebut yang dikira sebagai antigen atau zat asing, sehingga terjadi penolakan. Atau mungkin memang organ tersebut mengandung antigen, ya, sehingga terjadi penolakan. Tadi kita sudah lihat bahwasanya antigen itu ada yang spesifik antara satu individu dengan individu yang lain, gitu ya. Ada juga yang sama, sehingga terkadang meskipun beda individu, tapi tubuh yang lain, tubuh orang lain, individu yang lain bisa saja mengenali itu sebagai antigen juga. Oke, sekian materi kita pada pertemuan kali ini dan materi terakhir kita di kelas 11 ini. Semoga bermanfaat dan selamat ujian dan kenaikan kelas semuanya. Terima kasih.